Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di video kali ini saya ada sebuah project, yaitu sebuah project IoT yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk membuat tugas akhir ataupun skripsi ya teman-teman. Jadi project IoT-nya itu berupa sistem akses palang pintu dengan menggunakan RFID dan ESP32. Jadi dia berbasis dengan internet ya. Sebelumnya saya sudah buat video untuk akses palang pintunya, tapi dia menggunakan Arduino dan tidak menggunakan internet. Tetapi untuk akses RFID-nya itu dia disimpan di EEPROM dari Arduino-nya tadi. Nah, kalau ini kita bisa menggunakan internet, jadi kita bisa mengakses namanya dari kartu RFID itu bisa terlihat di webnya nanti, dan itu juga bisa terlihat untuk jam berapa dia masuk melalui palang pintu ini ya. Jadi ada aksesnya di datanya nanti. Nah, di sini nanti ada beberapa tampilan di webnya, yaitu tambahkan data baru, lalu ada juga akses palang, dan yang terakhir itu ada data siswa. Dimana fungsi dari tambah data baru ini untuk menambahkan kartu tag yang nantinya bisa disimpan di database-nya yang nanti diberi nama di dalam data siswanya. Nah, sedangkan untuk akses palang itu digunakan untuk menampilkan pukul berapa kartu RFID yang terbaca itu membuka palang pintunya tadi ya. Jadi bisa dilihat untuk pukul berapanya atau jam berapanya. Nah, kemudian yang terakhir itu data siswa. Data siswa itu dia berupa tampilan dari database siswa yang sudah terdaftar dengan menggunakan kartu RFID-nya ini. Nah, jadi kalau misalkan belum terdaftar, kita harus daftarkan dulu untuk kartunya. Di sini sudah saya siapkan untuk dua tombol, dimana tombol satu untuk tambahkan data, tombol keduanya untuk absen masuknya. Dan di sini juga sudah ada LCD 16x2 dengan menggunakan I2C. Nah, di sini juga ada buzzer untuk indikator saat kartunya di tap. Lalu di sini ada LED RGB yang saya gunakan ini hanya warna merah sama warna hijau. Kalau merah ini tandanya kita harus stop dulu untuk scan kartunya. Nanti kalau misalkan aksesnya itu diterima, lampunya ini akan berubah menjadi hijau. Dan kemudian saat palang pintunya ini tertutup, dia akan kembali LED-nya ini berwarna merah. Nah, jadi satu LED bisa digunakan menjadi 3 warna. Itu alasannya kenapa dinamakan LED red, green, dan blue. Dan di sini sudah ada motor servonya. Ini motor servo 9G yang bisa ditemukan di toko-toko Arduino, banyak yang jual. Lalu di sini untuk sensornya saya menggunakan sensor infrared ya. Jadi kalau misalkan nanti sensor infrarednya terkena benda, palang pintunya tidak akan tertutup. Tapi ketika benda itu sudah melewati dari sensor infrarednya, palang pintunya nanti baru tertutup. Nah, untuk ESP32-nya ini ada di belakang sini, di belakang kotaknya ini, dan di sini ada RFID-nya. Jadi untuk tab kartunya nanti di sini ya. Nah, itu jadi penjelasan untuk yang digunakan dari sistemnya ini. Nah, kemudian cara kerjanya, misalkan kita tambahkan data baru di sini. Kita tinggal tekan tambahkan data. Di sini nanti tampilannya berubah mode tambah data. Tinggal ditapkan di sini. Nah, nanti dia akan muncul di sini ya untuk tambahkan datanya. Kita tinggal tambahkan datanya saja di sini, kita klik, lalu kita beri nama di sini misalkan Rizal. Kemudian pilih kelas 11, lalu kita submit. Nah, jadi seperti itu untuk cara kerja untuk tambahkan datanya ya. Lalu kemudian untuk absen masuknya, jadi yang bisa membuka palang pintunya ini kartu yang sudah didaftarkan dan tersimpan di database-nya. Kalau misalkan belum terdaftar, palang pintunya ini tidak akan terbuka. Nah, sekarang kita akan coba kartu yang sudah didaftarkan terlebih dahulu ya. Kita tapkan. Nah, ini lampunya berubah hijau dan palang pintunya akan terbuka. Nah, setelah posisinya terbuka penuh, jika misalkan ada benda lewat, palang pintunya tidak akan tertutup. Tapi ketika benda itu sudah melewati, palang pintunya akan tertutup. Di sini ada
tulisan tunggu hingga palang pintunya tertutup, dan LED-nya kembali merah saat posisi palang pintunya sudah tertutup. Nah, sekarang kalau misalkan kartu RFID-nya itu belum didaftarkan, saat saya tap-kan, nah di sini bisa dilihat bahwa di sini ada tulisan akses ditolak dan palang pintunya tidak terbuka. Jadi yang bisa mengakses hanya orang yang sudah mendaftarkan kartunya ya. Jadi seperti itu untuk prinsip kerjanya. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan programnya atau tertarik dengan programnya, teman-teman bisa chat langsung di Instagram saya atau di Shopee, Tokopedia saya juga bisa. Di situ teman-teman bisa tanyakan untuk programnya. Nah, tapi untuk programnya ini berbayar ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman berminat, teman-teman harus membayar dulu untuk membeli programnya. Karena di sini ada program Arduino-nya dan programnya sudah include dengan program dari PHP HTML-nya, database-nya juga ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk membeli alatnya, itu juga bisa. Teman-teman bisa langsung DM saya, nanti saya hitungkan untuk keperluan semuanya berupa LCD-nya, ESP32-nya, dan alat-alat lainnya itu berapa. Nanti akan saya hitungkan dan saya range-kan untuk harganya berapa ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk kartu yang sudah kita daftarkan sebelumnya, kita tempelkan. Nah, di sini dia akses diterima, palang pintu akan terbuka, dan nanti datanya akan masuk di halaman akses palang ini ya. Nah, ini bisa dilihat di sini sudah ada tagnya, terus namanya, kelasnya, tanggalnya, lalu masuknya itu dia jam berapa, itu terlihat semua di sini. Lalu ketika sensornya ini saya dekatkan dengan benda seperti ini, dia akan terbaca ya. Kalau misalkan terbaca terus seperti ini, palang pintunya tidak akan tertutup. Tapi kalau misalkan saya lepas gini, dia baru bisa tertutup untuk pintunya. Nah, jadi semuanya terrecord di sini di halaman webnya di bagian akses palangnya. Jadi di sini terlihat dengan nama ini, kelas ini, dia masuknya pukul sekian. Nah, kalau misalkan teman-teman mau dibuatkan untuk yang keluar, itu juga bisa nanti dibuatkan. Di sini ada ditambahkan tombol keluar. Jadi kalau misalkan mau keluar, tinggal ditekan tombol absen keluarnya. Di sini nanti akan masuk terrecord data untuk yang keluarnya. Jadi teman-teman bisa request mau dibuat seperti apa untuk sistem akses palang pintunya. Nah, jadi bagi teman-teman yang berminat, teman-teman bisa chat saya di Shopee atau DM saya di Instagram. Nah, jadi untuk programnya ini harus berbayar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat ingin dijadikan sebagai tugas akhir atau skripsi atau project IoT kalian, teman-teman bisa langsung chat saya dan DM saya di Instagram. Nanti akan saya balas kalau misalkan teman-teman berminat dan mau beli untuk programnya ya. Nah, kemudian kita akan coba lagi untuk kartunya. Kita coba daftarkan satu lagi untuk kartunya, dan untuk aksesnya ini bisa berapa kartu. Untuk akses kartunya ini bisa tergantung dari penyimpanan di komputer kalian ya. Jadi karena sistemnya ini menggunakan localhost, jadi semua penyimpanannya itu disimpan di dalam harddisk atau komputer yang dijadikan localhost tadi ya. Jadi untuk aksesnya tergantung dari penyimpanan memori di setiap komputer, karena penyimpanan memori di setiap komputer beda-beda. Yang jelas bisa disimpan untuk banyak kartu. Lebih dari 100 pun sepertinya bisa ya, karena untuk penyimpanannya ini sangat kecil sekali. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan data lagi. Nah, dia akan muncul untuk nomor kartu dari tagnya. Dan nanti masuk ke halaman tambahkan data baru, muncul di sini tambahkan data, kita tinggal tambahkan data, lalu tuliskan nama. Misalkan di sini saya beri nama Reza, lalu pilih kelas, kita submit. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke halaman data siswa ini ya. Untuk nama-namanya ada di sini semua, dan ini pun bisa kita filter. Mau misalkan mau lihat di kelas 10, nanti dia yang tertampil hanya di kelas 10. Kalau misalkan di kelas 11, nanti juga yang tertampil hanya di kelas 11. Dan ini bisa kita edit ya. Nah, ini untuk data siswanya bisa kita edit. Misalkan ada salah penulisan nama,
Kita tinggal edit saja untuk namanya, misalkan di sini Rizal Y, lalu kelasnya di kelas 12, baru kita simpan perubahan. Nah, dia langsung berubah untuk nama dan kelasnya. Jadi bisa kita edit dan kita juga bisa hapus untuk datanya. Tinggal kita tombol saja untuk hapus, nanti dia akan terhapus untuk datanya. Datanya akan hilang. Nah, kemudian kita akan cek apakah kita sudah bisa mengakses dengan menambahkan data baru tadi. Kita coba di absen masuk, lalu kita tempelkan. Nah, palang pintu terbuka. Kemudian jika misalkan sensornya sudah melewati, palang pintunya baru akan tertutup. Dan setiap kita tap, seperti yang saya jelaskan, dia akan membunyikan dari buzzernya. Jadi di sini ada beberapa macam output, yaitu output dari buzzer, lalu lampu RGB, lalu motor servo, dan tentunya dari sistem webnya. Di sini sebagai outputnya juga, LCD-nya juga. Jadi banyak untuk outputnya ya. Cocok untuk teman-teman yang ingin menggunakan tugas akhir yang mengharuskan menggunakan IoT ya. Jadi, karena prinsipnya di sini menggunakan internet sudah tanpa kabel, tinggal koneksikan internet wifi-nya ke ESP32-nya, disesuaikan dengan SSID dan passwordnya. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye bye.